Wah! Arios berteriak saat perutnya dipukul kuat oleh Violeta. Tak sampai di sana, Violeta langsung menendang Arios, membuat pria itu terpental beberapa meter dan pingsan. Violeta menaikkan rambut yang menutupi matanya. Rupanya cuma sampai di sini batas kesabaranku. Violeta menatap Marcelo yang ada di ujung lorong. Marcelo heran saat melihat Arios telah pingsan. Marcelo berlari ke sana karena mendengar suara kuat. Dia berpikir kalau Violeta dan Arios sedang berkelahi. Jadi dia cepat-cepat datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Tapi ia malah dikecewakan karena pertunjukannya telah berakhir. Marcelo diam saat Violeta menginjak-injak Arios untuk melampiaskan kekesalannya. Setelah beberapa saat, Marcelo menarik Violeta. "Lepaskan, biarkan aku memberi bajingan ini pelajaran," ujar Violeta. Tarik nafas, hembuskan. "Diam." Marcelo menarik pipi Violeta, mencium bibir istrinya dengan cepat. Violeta yang mendapatkan serangan mendadak langsung terdiam dan tenang. Ciuman yang begitu lembut membuat api dalam diri Violeta padam seketika. "Sudah tenang?" tanya Marcelo. Violeta mengangguk tanpa memberi jawaban. Marcelo melepaskan jas yang ia pakai, menyelimuti tubuh Violeta dengan itu. "Kau berkeliaran dengan pakaian seperti ini?" Violeta sedikit malu. "Hei, aku ini mau menyambutmu tahu." Marcelo tersenyum kecil. Ia kembali mengecup Violeta. "Bisakah kita ke kamar sekarang?" "Tentu. Tunggu." Violeta kembali ke arah Arios, menginjak perut pria itu untuk terakhir kalinya, lalu menggandeng lengan Marcelo untuk kembali ke kamar. Dalam perjalanan, Violeta memberikan isyarat kepada pengawal untuk membereskan Arios. Pengawal yang mengerti langsung melaksanakan tugas. "Aku sudah dengar semua ceritanya. Felix membawa bajingan itu kemari, lalu kau menerimanya." "Iya." Marcelo yang tadinya tersenyum sekarang berwajah datar. "Aku cepat-cepat pulang setelah mendengar kabar kalau Matteo meninggalkanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian bersama bajingan seperti itu." "Kau khawatir padaku?" "Tentu saja." Violeta memerah. Ia mengeratkan gandengannya pada lengan Marcelo. "Aku senang kau peduli padaku. Kalau begitu, bisakah aku bertanya?" "Apa?" "Apa bajingan itu Arios bukan adikmu?" Wajah Marcelo langsung cerah. "Sungguh?" "Iyalah, kau ini bodoh atau bagaimana? Ya kali, seseorang dengan muka seburik itu bagian dari Aguero." Marcelo tidak bisa menahan senyumnya karena tingkah Violeta yang menggemaskan. "Perkataanmu sama seperti Dominic, dia jauh lebih pintar darimu." Mereka sampai di kamar. Marcelo langsung menggendong Violeta ke atas ranjang dan memeluknya. "Kalau Arios bukan adikku, kenapa kau membiarkannya tinggal?" "Ya, aku bodoh untuk saat ini." "Untuk kehormatan." "Kau ingin membuatnya merasakan menjadi bagian dari keluarga besar dalam sisa hidupnya, begitu kan?" "Tepat sekali. Aku ingin membuatnya merasa sombong dan yakin kalau dirinya seorang Aguero. Saat dia tahu kebenarannya, dia akan terjatuh saat sangat kuat. Selain itu, ada alasan lain. Biar ku tebak." Marcelo berpikir sejenak. "Untuk melatih kesabaranmu?" "Betul." Violeta tertawa. "Alasan utamanya membiarkan Arios tinggal agar ia bisa melatih kesabarannya. Pada akhirnya, aku meledak saat dia menyentuhku." Senyum Marcelo meluntur. "Apa? Dia menyentuhmu?" "Oh iya." Violeta menutup mulutnya sendiri. Bagaimana bisa dia terang-terangan mengatakan hal seperti itu kepada Marcelo? Marcelo nampak mendidih. Dia langsung bangkit dari ranjang. Violeta bergegas menahan Marcelo. "Tunggu, jangan pergi. Aku akan menghabisi bajingan itu. Berani sekali dia menaruh mata pada milikku." Marcelo dipenuhi dengan emosi. "Marcelo, tenanglah." Violeta yang kewalahan tidak sengaja menyentuh area bawah Marcelo dan meremas Marcelo Junior. Hal itu membuat Marcelo langsung terdiam.
Violeta menggunakan kesempatan ini untuk memeluk Marcelo dengan erat, memegang sisi yang membuat Marcelo tidak bisa bergerak. Dia hanya menyentuh sebentar, lalu aku langsung menghajarnya karena kesabaranku sudah habis, ujar Violeta. Apa yang dia sentuh? Violeta sedikit malu saat menyentuh pinggulnya sendiri. Keputusan Violeta salah, karena itu membuat Marcelo semakin marah. Berani sekali dia. Hei, Violeta kembali memeluk Marcelo. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau bilang pelecehan termasuk tidak apa-apa? Violeta baru menyadari itu. Hal yang dilakukan Erios termasuk dalam pelecehan. Tapi ia, korban dari pelecehan itu malah bersikap biasa saja. Kau ada di sini. Violeta menggenggam tangan Marcelo. Jadi apa yang harus aku khawatirkan? Marcelo menatap Violeta yang sedang menempelkan telapak tangannya di pipi. Violeta tersenyum kecil, membuat rona merah kecil muncul di pipi Marcelo. Kalau begitu, bisakah aku meminta sesuatu? Tanya Marcelo. Memang kau bisa dapat apa dariku? Kau punya segalanya? Marcelo membuat wajah serius. Izinkan aku menghabisi bajingan itu nanti. Baiklah, tapi biarkan aku menghancurkan wajahnya sedikit saja. Deal? Marcelo mengangkat tubuh Violeta dan cepat membawa istrinya ke ranjang. Jadi bisakah kita lanjutkan kegiatan kita? Kegiatan apa? Pakaian ini, kau menggunakannya untuk menyambutku kan? Marcelo meremas dada Violeta. Violeta tersentak. Aku tidak sadar memakainya. Bohong. Marcelo menarik kaki Violeta, menaruhnya ke atas bahu. Tangannya meraba paha Violeta semakin dalam. Nyonya, hari ini Anda terlihat sangat baik. Mungkin karena Susan sudah sembuh, balas Violeta. Susan yang sedang menyisir rambut Violeta langsung tersipu dan tersenyum. Anda pandai menggoda, nyonaku. Violeta melirik Gita yang berdiri di sebelahnya. Sedari tadi Gita menatapnya dengan wajah yang kesal. Kau kenapa sih? Tanya Violeta. Kemarin malam kau bersenang-senang kan? Perkataan Gita membuat Susan dan dua pelayan langsung memerah. Pikiran mereka seketika jadi liar. Violeta tidak menyangkalnya. Aku tidak akan berbohong. Kemarin memang luar biasa. Aku melampiaskan semua rasa lelahku dan sekarang tubuhku terasa sangat segar. Violeta berdiri. Nyonyaku. Susan buru-buru membantu Violeta untuk berdiri. Apa Anda sakit? Aduh. Violeta memegangi pinggulnya yang baru terasa sakit karena kegiatan tadi malam. Gita tertawa. Rasakan itu. Kau menanggung akibat dari perbuatan suamimu yang meninggalkanku di jalanan tadi malam. Violeta mengerutkan dahinya. Marcelo meninggalkanmu? Kami diserang dalam perjalanan, lalu dia kabur membawa mobil. Yang lebih menyebalkannya lagi, mobil para menyerang tuh meledak, sehingga aku harus menunggu cukup lama sampai para pasukan khusus tiba. Violeta tertawa. Rasakan itu akibat karena bersikap kurang ajar pada atasanmu. Sialan kau. Tok tok tok. Cecilia masuk ke dalam. Melihatnya datang, Violeta memberikan isyarat kepada Susan dan dua pelayan untuk keluar dari kamar. Mereka mengikuti isyarat tersebut sehingga hanya ada Violeta, Gita, dan Cecilia di dalam sana. Kau yang meletakkan undangan di kamarku kan? Tanya Cecilia. Iya, Violeta mengangguk. Aku tidak akan berbasa-basi. Jika kau bilang Erios adalah cucu ketiga itu, aku akan keluar dari tempat ini. Dia bukan orangnya. Cecilia bernafas lega. Syukurlah. Apa? Dia bukan orangnya. Sungguh. Gita ikut bernafas lega. Aku berkata jujur pada Marcelo kemarin, ujar Violeta. Bagaimana reaksinya? Tanya Cecilia. Tidak ada. Dia belum tahu. Aku bilang aku akan menceritakan semuanya. Tapi dia malah ingin ini menjadi kejutan untuknya. Bocah aneh. Lalu bisakah kau katakan kepadaku siapa dia? Tanya Gita, sedikit memelas. Tidak, jawab Violeta tanpa keraguan. Gita cemberut. Kenapa? Kau akan tahu nanti. Aku mau tahu sekarang. Sabarlah sebentar, pelit. Cecilia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas paha. Sepertinya aku tahu siapa. Gita mendekati Cecilia. Siapa? Aku tidak bisa memberitahumu karena ini ya hanya tebakanku. Cecilia mengedipkan sebelah matanya. Kau sama saja dengan Violeta. Cecilia membicarakan hal lain. Aku melihat Putri Melva Smith. Dia anak yang sangat cantik.
Dia mirip dengan Melva? Tanya Violeta. Tidak, bahkan tidak mirip sama sekali. Makanya, aku merasa aneh, apa gadis itu sungguhan putrinya atau bukan. Gita berbisik. Dari rumor yang aku dengar, Melva tidak terima dengan bayi yang dia lahirkan. Jadi dia menukarkan putrinya sendiri dengan bayi lain yang terlihat lebih cantik. Seperti di film, ujar Violeta. Bagaimana menurutmu, Cecilia? Itu bisa saja terjadi, tidak mungkin. Kemungkinan besar itu memang terjadi. Orang yang menghamili Melva juga tidak mirip dengan anak itu. Putrinya pasti ditukar. Wow, dia benar-benar gila. Aku kasihan pada gadis kecil itu. Sekarang Felix akan menjadikannya bahan transaksi, ujar Cecilia. Ini sedikit aneh. Jika gadis itu bukan putri Melva, Felix seharusnya sudah tahu. Dia tidak sebodoh itu sampai tidak mengetahui kebenaran ini. Aku yakin Felix itu sudah tahu, tapi dia membutuhkan anak perempuan yang bisa memperluas kekuasaannya. Dunia mafia sangat rumit ya, kau juga rumit. Violeta tersenyum sambil mengedikkan bahunya. Erios terbangun dengan kepala pusing, tubuhnya juga terasa sakit. Apa yang terjadi? Erios tidak bisa mengingat apapun. Yang ia ingat, dirinya pergi ke dapur untuk mengambil alkohol, lalu berkeliling untuk menemukan Violeta. Sepertinya aku mabuk dan melupakan segalanya. Erios meringis kesal. Hei, apa tidak ada orang? Erios berteriak. Seorang pelayan muncul. Apa ada yang bisa saya bantu, Tuan? Di mana Violeta? Nyonya Aguero sedang sarapan bersama Tuan. Apa? Marcelo sudah pulang. Erios berdiri. Carikan aku pakaian. Aku akan sarapan bersama mereka. Maaf, Tuan. Tapi saat Tuan dan Nyonya sarapan bersama, mereka tidak boleh diganggu. Apa maksudmu? Bilang saja kalau kau meremehkanku. Erios melempar bantal ke arah pelayan yang dengan mudah ditangkapnya. Aku ini Aguero, asli dari lahir. Berbeda dengan Violeta, jalang-jalanan yang memiliki keturunan rendahan. Maaf Tuan Erios, tapi ini adalah perintah resmi dari kepala keluarga. Kalau tidak ada yang boleh mengganggu kebersamaan Tuan dan Nyonya saat di meja makan, kecuali sangat penting. Sialan, kau terus menyebutkan omong kosong, dan apa kau bilang? Tuan Erios, berani sekali kau memanggilku dengan nama depanku. Aku adalah Erios Aguero, jadi panggil aku Tuan Aguero. Jalang ini, beraninya kau mengabaikanku. Erios mengambil lampu di atas meja, melemparnya ke arah pelayan. Sekali lagi lampu itu berhasil ditangkap. Mohon tenangkan diri Anda, Tuan. Jangan menasehatiku. Erios keluar dari ruangan. Saat berpapasan dengan pelayan yang sedang mendorong troli berisi pakaian kotor, Erios dengan sengaja menendang troli, membuat pakaian langsung berserakan di lantai. Ah, sialan. Lihat-lihat kalau jalan, ujar Erios. Sepanjang perjalanan, Erios terus membuat masalah dengan para pelayan yang lewat maupun para pengawal yang sedang berjaga. Tentu saja, mereka merasa geram. Tapi mereka harus mengikuti perintah nyonyanya untuk bersabar. Saat menuruni tangga, Erios memperhatikan Susan yang berjalan naik dengan lamban. Biasanya, Susan selalu kuat naik turun. Kali ini dia melamban karena tenaganya belum sepenuhnya pulih setelah sakit kemarin. Erios yang geram dengan pergerakan Susan langsung berjalan cepat menyenggol bahu Susan dengan sengaja. Minggir kau, wanita tua bau tanah. Susan yang mendapat serangan tiba-tiba langsung oleng. Tubuhnya melewati pembatas dan terjatuh dengan ketinggian 3 meter. Susan! Para pelayan dan pengawal yang melihat Susan terjatuh langsung berlari dan menolong. Susan meringis pelan, memegangi kakinya yang membiru karena hal itu. Erios yang telah turun menatap Susan yang dikerumuni dengan wajah kesal. Dia hanya seorang wanita tua, sebentar lagi juga akan mati, ujar Erios. Perkataan Erios membuat semua orang langsung menatapnya dengan tajam. Erios tersentak. Dia terkejut dengan tatapan semua orang. Para pelayan yang tadinya nampak lemah di matanya, kini seperti sekumpulan hina yang sedang lapar. Berani sekali kalian menatapku seperti itu. Orang-orang rendahan tidak tahu diri, teriak Erios. Ada apa ini? Itu adalah Marcelo yang datang bersama Violeta. Saat melihat Susan terluka, Violeta langsung berlari menghampirinya. Susan, kau kenapa? Tanya Violeta penuh kekhawatiran. Saya baik-baik saja, nyonyaku. Susan dengan senyuman hangat. Susan jatuh dari tangga. Erios yang mendorongnya, balas seorang pelayan. Apa? Berani sekali orang rendahan sepertimu menyebut namaku. Erios kesal. Tiba-tiba, Erios merasakan aura menakutkan yang berasal dari belakang. Bahunya disentuh oleh Marcelo, si pemilik aura yang tidak mengenakan itu.
Marcelo nampak sangat marah. Tatapan matanya mampu membuat Erios lupa caranya bernafas. Berani sekali kau melukai Susan. Suara Marcelo penuh dengan tekanan. Apa-apaan? Kenapa mereka bersikap seperti ini hanya karena orang tua bangka? Erios bergetar. Marcelo melirik Violeta. Istrinya memberikan isyarat dengan memberi tatapan sederhana. Marcelo langsung mendorong Erios, membuat pria itu terbentur ke tangga. Marcelo mendekati Susan yang masih duduk di lantai. Ia mengangkat Susan dalam gendongannya, lalu pergi bersama para pelayan yang mengerumuni. Arias mencoba mencerna situasi ini. Kemudian dia mendapati Violeta masih di sana, menatapnya dengan wajah datar. Kau akan mendapatkan balasanmu nanti. Violeta pergi. Sialan. Arias mengepalkan kedua tangannya. Saat aku menggeser Marcelo Aguero, aku akan membuatmu membayar semua ini. Bagaimana keadaan Susan? Tanya Violeta. Sudah lebih baik, sekarang Susan sudah tidur. Dokter bilang Susan harus beristirahat agar cepat sembuh, jawab pelayan. Awasi Susan dengan baik, tempatkan beberapa pelayan untuk menjaganya. Baik, Nyonya. Pelayan tersebut selesai menata rambut Violeta. Violeta menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya terlihat datar. Namun dalam hatinya dia sangat bersemangat untuk hari ini. Wow, kau sangat cantik. Mood Violeta memburuk saat melihat Erios memasuki kamarnya. Kau harus mengetuk dan meminta izin sebelum masuk. Untuk apa? Aku ini Aguero. Tidak ada batasan bagiku untuk melakukan apapun. Erios mendorong pelayan yang berdiri. Kini ia berdiri di belakang Violeta, menatap pantulan wajah mereka berdua di cermin. Aku tidak pernah menyangka kau akan secantik ini. Berapa biaya yang kau keluarkan untuk operasi plastik? Violeta tersenyum. Jumlahnya tidak lebih banyak dari yang kau butuhkan untuk merombak wajahmu. Kau? Kenapa? Aku kan cuma mengatakan kebenaran. Violeta berdiri. Aku akan memberimu kesempatan. Pergilah melarikan diri. Walaupun pada akhirnya kau akan tertangkap sih. Tapi setidaknya kau bisa hidup lebih lama. Erios tertawa. Kau sengaja berkata seperti itu agar aku tidak datang ke pesta kan? Kau tidak mau mengakuiku sebagai Aguero. Makanya kau menyuruhku untuk pergi. Violeta menepuk bahu Erios. Aku sudah memberimu kesempatan ya. Jangan anggap aku terlalu buruk. Violeta melangkah melewati Erios. Langkahnya terhenti saat Erios mencengkram pergelangan tangannya dengan kuat dan menahan pergerakannya di sana. Kau bertingkah terlalu sombong untuk ukuran parasit, ujar Erios. Itu adalah kata-kataku. Violeta menepis tangan Erios. Marcelo masuk ke dalam kamar Violeta saat melihat Erios ada di sana, tatapannya menajam. Tenanglah, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya mengunjungi kakak iparku saja. Erios melangkah mendekati Marcelo. Hari ini aku akan resmi menjadi seorang Aguero. Aku akan menagih semua hakku. Erios tertawa lalu melewati Marcelo. Dia tahu caranya berhayal, ujar Marcelo. Hayalannya terlalu tinggi. Violeta menggandeng lengan Marcelo. Aku senang dia mengira dirinya yang paling hebat. Itu akan membuatnya jatuh lebih keras. Rose Mansion telah dipenuhi dengan para tamu undangan. Kebanyakan dari mereka datang lebih awal karena tidak sabar melihat siapa cucu ketiga Aguero yang akan diumumkan malam ini. Salah satunya adalah Dominic yang datang 1 jam lebih awal. Dia sangat penasaran siapa saudaranya. Semoga tidak mengecewakan. Dominic belahap kue stroberi yang ia ambil dari meja. Dominic melirik Felix yang baru datang. Pria itu asik berbincang dengan beberapa kepala keluarga sambil menyombongkan dirinya kalau dirinya adalah orang yang telah menemukan cucu ketiga Aguero. Benarkah itu, Tuan Toretto? Anda menemukannya? Sungguh? Felix mengangguk. Aku tidak mungkin berbohong soal ini. Bagaimanapun juga, dia adalah keponakanku. Jadi aku berusaha keras untuk menemukannya. Aku berharap ayahku bisa melihat perbuatanku. Tuan Alessandro pasti menyesal karena sudah mengusir Anda. Iya, itu benar. Kalau saya adalah Tuan Alessandro, saya pasti tidak akan tenang di sana. Suara percakapan mereka bisa didengar jelas oleh orang-orang di sekitar, sehingga mereka langsung menyebarkan berita itu pada tamu lain. Ayahmu bodoh atau bagaimana? Dominic mendengar suara Cecilia dari balik pilar. Dia bodoh dengan kemurnian 100%. Kau terlalu tenang. Jika Erios benar bukan cucu ketiga, maka kau sendiri akan terkena masalah. Kau bilang pada ayahmu kalau Erios itu asli. Dia pasti marah besar. Dominic tersenyum. Aku sudah menyiapkan sesuatu. Tak perlu khawatir. Siapa juga yang khawatir?
Kau menggemaskan saat berbohong, Hani. Ingin sekali aku menciummu sekarang. Tutup mulutmu, mereka sudah tiba. Seperti perkataan Cecilia, Violeta dan Marcelo memasuki aula pesta. Semua pandangan mengarah kepada mereka. Seperti biasa, mereka akan selalu menjadi pusat perhatian. Sampai-sampai Erios yang seharusnya jadi tatapan orang-orang tidak kelihatan. Kenapa orang-orang malah menatap mereka berdua? Aku ini bintang tamunya malam ini. Erios geram. Akhirnya kalian datang juga. Felix mendekati mereka. Padahal baru kemarin kita bertemu. Tapi aku sudah merindukanmu, keponakanku. Semua pandangan langsung mengarah kepada Erios yang sedang diajak bicara oleh Felix. Aku juga merindukanmu, Paman, balas Erios. Semua orang langsung terkejut. Apa? Dia orangnya? Sungguh? Ini luar ekspektasiku. Kenapa wajahnya seperti itu? Ih, tidak mirip sama sekali. Erios menatap kesal secara terang-terangan kepada semua orang yang berbisik. Jangan hanya berani berbisik, kemari lawan aku kalau berani. Para tamu terkejut dengan sikap Erios. Seburuk apapun sikap seseorang, mereka tidak bisa menunjukkan permusuhan terang-terangan di dalam pergaulan sosial. Itu akan mencoreng nama baik keluarga dan pribadi. Violeta dan Marcelo mengabaikan Erios yang asik menyombongkan dirinya di depan orang-orang. Matteo menghampiri mereka. Pria itu terlihat rapi dengan setelan jas berwarna biru. Penampilannya juga berbeda, seperti rambut yang ditata lebih baik dan telinganya yang terbebas dari airpiece. Violeta mengedipkan matanya berkali-kali untuk memastikan bahwa itu adalah Matteo. Matteo, Marcelo bicara. Iya, Tuan Aguero, tanya Matteo. Ini sungguh kau? Marcelo menepuk bahu Matteo. Kau harus sering berpenampilan seperti ini. Matteo sedikit malu. Baiklah, siapa yang melakukan ini kepadamu? Tanya Violeta. Tentu saja itu saya, Nyonya Aguero. Patricia mendekat. Bagaimana menurut Anda? Kau memang cocok menjadi penata rias, balas Violeta. Terima kasih pujiannya. Violeta menatap Matteo. Kau bersinar. Matteo tersentak. Ia sontak melirik Marcelo yang menunjukkan wajah datar ke arahnya. Kenapa Violeta mengatakan sesuatu yang membuat seseorang tuh salah paham? Permisi Nyonya Aguero, Gita datang mendekat. Dia menggunakan setelan bodyguard. Anda harus memulainya sekarang. Gita terdiam saat melihat Matteo. Wah, kau menghilang seharian dan kembali dengan penampilan baru. Apa aku terlihat tampan? Tanya Matteo. Gita terkejut. Hah? Violeta yang ikut terkejut langsung berdehem. Aku akan memulai acaranya sekarang. Violeta menaiki panggung kecil yang telah dipersiapkan. Melihat Violeta ada di sana, Erios yang tadinya sibuk menyombongkan diri langsung ikut naik ke atas panggung. Dengan wajah sombong, ia menatap semua orang, termasuk Marcelo yang tidak ikut naik ke panggung. Selamat malam, Tuan dan Nyonya sekalian. Terima kasih karena telah bersedia untuk hadir dalam acara penting keluarga Aguero. Aku, Violeta Aguero, akan membawakan acara ini. Violeta melirik Marcelo. Pria itu mengangguk dengan senyuman kecil. Kemungkinan kalian bertanya-tanya, kenapa acaranya terlalu mendadak? Itu karena Aguero tidak sabar memberikan kehormatan pada seseorang yang telah lama tidak mendapatkan haknya, ujar Violeta. Aku tidak akan berbasa-basi lagi. Dengan ini, aku memperkenalkan anggota baru Violeta mengerutkan dahi saat mikrofon tiba-tiba mati. Melihat itu, Erios jadi kesal. Sialan, apa kau bahkan tidak bisa melakukan ini dengan benar? Violeta tak membalasnya. Ia sibuk menepuk-nepuk mikrofon agar menyala kembali. Para tamu sedikit ribut, karena adegan menegangkan terpotong hanya karena sebuah mikrofon. Nyonya, Matteo. Violeta membiarkan Matteo membenarkan mikrofon itu. Setelah beberapa detik, mikrofon pun kembali menyala. Violeta tersenyum. Terima kasih banyak, adik ipar. Perkataan Violeta terdengar sangat jelas, membuat semua orang mampu mendengarnya. Gita yang berjaga di sebelah panggung melotot. Cecilia yang tadinya sangat serius langsung terkejut. Patricia tersenyum kecil. Erios yang berdiri di sebelah sekaligus yang paling jelas mendengarkan sontak menganga. Senyum Felix menjadi luntur. Dominic tidak bisa menghentikan getaran pada tangannya yang sedang memegang piring. Lalu Marcelo? Pria itu menatap lurus ke depan dengan wajah tidak percaya. Sedangkan Matteo sendiri, dia mematung. Tubuhnya seakan beku saat itu juga.
Violeta melanjutkan kata-katanya. Aku perkenalkan pada kalian semua. Anggota keluarga Aguero yang mendapatkan kehormatannya hari ini adalah Mateo Aguero.